Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang literature review untuk mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Nah, kita itu membutuhkan yang namanya literatur ya, atau tinjauan pustaka. Nah, tinjauan ini didefinisikan sebagai tinjauan yang luas, komprehensif, mendalam, sistematis, dan kritis ya, atas publikasi ilmiah, materi cetak ilmiah, ya, materi audiovisual, dan komunikasi pribadi. Nah, ini penting ya. Jadi nanti kalau semisal kita melakukan penelitian, maka segala sesuatunya itu sumbernya harus dari literatur yang jelas. Jadi jangan sampai kita bikin sebuah latar belakang itu murni opini pribadi. Jadi harus kita sesuaikan dengan kenyataan yang fakta seperti itu. Nah, tujuannya jadi kita apa itu tujuan dari literatur review? Jadi kita menentukan apa yang diketahui tentang subjek, konsep, atau masalah. Ya, kemudian kita mengetahui juga kesenjangan ya, konsistensi tentang subjek, konsep, atau masalah. Nah, kemudian kita bisa menemukan jawaban tentang pertanyaan ya dari ketiga subjek, konsep, atau masalah itu. Nah, kemudian kita bisa menjelaskan kekuatan dan kelemahan desain, ya, metode penyelidikan dan instrumen yang digunakan di karya ilmiah yang sebelumnya yang pernah orang lain kerjakan seperti itu. Nah, oke, kita next di sini. Jadi ada framework teoritis ya, ada permasalahan hipotesis. Nah, kegunaan literatur review pada penelitian yang kuantitatif ya, yang pertama ini adalah untuk framework teoritis. Jadi literatur menjelaskan konsep dan term yang berhubungan dengan penelitian. Jadi misalkan kita meneliti tentang sistem pendeteksi penyakit pada tumbuhan, misalkan pada tebu misalkan. Nah, kita pasti butuh yang namanya literatur tentang apa ya, tentang bagaimana menurut pakar ya cara melihat penyakit dari daun misalkan seperti itu ya. Nah, kita harus jelas literatur itu dan mencarinya itu yang berhubungan dengan disiplin keilmuan yang kita kombinasikan. Jadi misalkan itu tadi kan tentang tumbuhan, berarti bisa ke literatur yang mengarah ke pertanian seperti itu. Jadi kita butuh literatur yang tidak hanya dari informatika saja, tapi kita bisa melakukan kombinasi dari berbagai disiplin keilmuan. Nah, ini untuk apa? Untuk menjelaskan termnya ya. Jadi ada istilah-istilah penyakit yang mau kita gunakan nantinya seperti itu, dan dasar teori yang jelas seperti itu. Nah, kemudian untuk desain dan metode itu juga perlu kita kita cari ya. Kira-kira orang lain tuh sudah pernah meneliti itu belum? Nah, bagaimana cara metodenya untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan review ya. Kita melakukan mencari lagi ya literatur yang pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, apakah berhasil atau tidak dari penelitian orang lain yang pernah dilakukan tersebut gitu. Nah,
apakah metodenya itu sudah sesuai atau belum, apakah bagus atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita cari sebagai peneliti. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menemukan celah. Jadi misalkan ternyata metodenya itu kurang bagus ya, dan kita perlu mencari literatur berikutnya untuk apa? Untuk menambal yang kurang bagus tersebut, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat juga hasil dari analisisnya, ada temuan apa dari yang pernah orang lain tersebut lakukan gitu ya. Jadi apa sih penyebabnya gitu ya. Nah, setelah diberitahu dari peneliti lain yang ini variabel ini yang menyebabkan, nah itu bisa kita perbaiki di situ, seperti itu. Nah, itu kegunaan dari literatur review. Jadi kita tidak bisa asal memulai tanpa adanya literatur yang jelas gitu ya, tanpa adanya permasalahan yang ilmiah, seperti itu. Oke, nah sumber literatur itu ada sumber primer, utama, atau sumber sekunder. Ya, kalau di sini primer atau utama itu ditulis oleh seseorang yang mengembangkan teori atau melakukan penelitian ya. Tapi kalau sekunder ini ditulis oleh seseorang selain individu yang mengembangkan teori atau melakukan penelitian. Nah, kegunaan sumber sekunder, jadi ada dua alasan umum untuk menggunakan sumber sekunder. Yang pertama, sumber primer tidak tersedia. Ya, yang kedua, sumber sekunder dapat memberikan cara yang berbeda dalam melihat suatu masalah. Oke, tapi ini sumber sekunder tidak boleh terlalu sering digunakan. Nah, syarat literatur, artikel atau jurnal yang pertama, cari yang ber-ISSN ya. Artinya dia nanti ada nomor ISSN ya. Atau kalau buku ya, pastikan ada ISBN-nya. Kemudian itu. Nah, untuk yang jurnal internasional itu ada DOI-nya, jadi Digital Object Identifier-nya. Kemudian jangan cari yang lama-lama ya, jadi carilah sumber-sumber yang terupdate, seperti itu. Idealnya itu jangan lebih dari 4 tahun yang lalu ya. Karena apa? Karena kita tidak jangan sampai kita melakukan penelitian yang tertinggal, jadi kita tidak update ya, padahal ini sudah ada teknologi yang update gitu ya. Nah, tapi kita melihatnya itu terlalu lama ya, maka itu yang menjadi tidak valid ya, seperti itu. Nah, langkah mencari literatur yang pertama, kita harus menentukan konsep, isu, topik atau masalah ya. Ini ada di awal ya, yang sebelum kita lakukan. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya ya. Kemudian setelah menentukan permasalahannya, setelah kita tahu ya, kemudian lakukan pencarian ya. Sekarang kita bisa menggunakan internet dengan mudah ya, jadi kita bisa searching aja sesuai dengan permasalahan yang kita punya gitu ya. Atau kalau mungkin yang manual gitu ya, bisa dicari di perpustakaan, seperti itu. Tapi sekarang kebanyakan perpustakaan sudah menggunakan digital library, seperti itu. Kemudian keluarkan sumber yang tidak relevan. Jadi ketika kalian searching gitu ya, terus kemudian sudah banyak yang keluar gitu kan, kalian download satu-satu, kemudian yang tidak relevan, yang ternyata kurang cocok gitu ya, itu dibuang saja. Kemudian diatur ya, diorganize ya, yang mana yang cocok, yang mana yang tidak gitu ya. Kemudian lakukan pembacaan awal ya. Nah, dilihat lagi ya di abstrak gitu ya. Nanti kita ajarkan bagaimana cara melihat abstrak ya, membaca sepintas kita bisa tahu penelitian itu tentang apa, tujuannya apa, seperti itu.
Nah, kita bisa juga mengkritisi ya, membaca setiap sumber. Jadi dilakukan review, rangkum ya, dan kritik masing-masing sumber. Kemudian kita mensintesis rangkumannya. Nah, kita langsung aja coba lihat di sini ada portal pencarian referensi artikel ilmiah. Jadi ada portal-portal ilmiah yang berbayar sama yang tidak berbayar. Ya, kalau yang tidak berbayar, yang artinya open access, itu kita bisa mencari di Directory of Open Access Journal. Nah, ini murni gratis. Kalau yang di Google Scholar ini, Google Scholar itu semacam ya situs ya yang dia itu mengindexing. Jadi dia itu nanti menampilkan hasil pencarian yang mana dari situs-situs yang lain. Jadi bisa jadi dari IEEE, bisa jadi dari Science Direct keluar seperti itu ya. Jadi campuran sebenarnya yang Google Scholar ini, tapi bisa jadi kita mendapatkan yang gratis ya. Jadi kalau yang kepingin murni gratis bisa di DOAJ, tapi yang di Google Scholar ini campuran ya. Jadi ada yang memang dia mengindexing ke situs yang gratis gitu ya, ada yang berbayar seperti itu. Nah, untuk yang portal ilmiah yang berbayar ada di IEEE Explore, ada di Elsevier, ada di Science Direct ya. Nah, kita di sini yang untuk yang berbayar ini akan sebenarnya harus kita langganan ya, tapi kita bisa download ya menggunakan website backdoor ya. Ada di video sebelumnya untuk cara mendownload ya. Jadi sebenarnya ada beberapa website yang menyediakan fitur ya, fasilitas supaya kita bisa melakukan download paper-paper yang berbayar ya. Tapi ini hanya untuk konsumsi pribadi, jadi jangan sampai kalian komersilkan ya. Warning, jangan sampai dikomersilkan. Jadi artinya hanya untuk keperluan belajar seperti itu. Oke. Nah, websitenya, situsnya ini kadang-kadang ganti-ganti ya. Jadi kalian ambil istilah pokoknya aja, kemudian kalian searching di Google, nanti akan keluar seperti itu. Nah, untuk publikasi ilmiah di sini ada beberapa bentuk ya. Jadi ada jurnal, ada proceeding. Nah, apa bedanya? Jadi sebenarnya sama-sama kumpulan hasil penelitian ya. Jurnal itu juga, proceeding juga ya. Nah, tapi kalau proceeding itu merupakan hasil dari konferensi ilmiah ya, biasanya hasil dari seminar nasional maupun internasional ya. Tapi tingkat levelnya ini angka kumnya itu lebih rendah daripada jurnal seperti itu. Nah, jurnal ini baik jurnal maupun proceeding sebenarnya ini ada jangka waktu tertentu ya, jadi terbitnya seperti itu. Kalau misalkan konferensi ilmiah itu biasanya diadakan tahunan gitu ya. Jadi proceedingnya juga akan keluar tahunan setelah melakukan seminar. Tapi kalau jurnal itu seperti semacam majalah ya. Jadi ada terbit tiap jangka waktu tertentu, biasanya yang umum sih semesteran ya, tapi juga ada yang mungkin tahunan ya, atau bulanan bahkan seperti itu. Nah, ini sama-sama diterbitkan oleh lembaga publikasi ilmiah gitu ya. Oke. Jadi dari bagian-bagian publikasi ilmiah ini nanti kita akan ketahui pastinya ada judul ya, judul tentang penelitian yang dilakukan. Kemudian ada abstrak. Nah, ini yang saya kasih tahu tadi. Jadi dari abstrak kita bisa lihat secara umum itu penelitian ini tentang apa.
kemudian ada pendahuluan, kemudian ada metode yang digunakan, kemudian ada hasil ya, kemudian ada pembahasan. Nah, ini pembahasan ini kadang opsional juga, kadang ada yang tidak. Kemudian kesimpulan. Nah, ini pasti ya. Kemudian pasti juga ada daftar pustaka atau referensi. Atau mungkin juga ada bagian lain yang ditambahkan acknowledgement. Jadi biasanya ada kalimat terima kasih gitu ya untuk objek penelitian yang mau diteliti seperti itu. Jadi ada lebih ke instansi ya. Jadi ucapan terima kasih untuk sebuah instansi dalam melakukan perizinan, mungkin pemberian data gitu ya, terus pemberian kesempatan untuk melakukan penelitian di situ. Nah, ada judul. Judul ini isinya biasanya deskripsi yang singkat dan jelas ya tentang topik penelitian yang telah dikerjakan. Nah, biasanya juga ada variabel yang diteliti atau kata kunci yang menggambarkan masalah yang diteliti. Studi tentang apa, tujuan menyelesaikan masalah, kemudian metode yang digunakan. Nah, itu komponen-komponen dari judulnya seperti itu. Kemudian ada abstrak. Ya, abstrak ini nanti isinya itu cuman ya mungkin bisa 1 paragraf, 2 paragraf gitu ya, tapi tidak terlalu panjang juga. Nah, ada poin-poin yang disampaikan di situ biasanya. Ada apa yang dikerjakan, metode yang digunakan, hasil penelitiannya, dan bagaimana kesimpulannya gitu ya. Terus di bawah abstrak itu biasanya ada kata kunci. Nah, ini merupakan kata pokok yang menggambarkan permasalahannya. Ada istilah-istilah penting dari dasar pemikiran gagasan. Untuk pendahuluan, di dalam pendahuluan ini biasanya ada beberapa paragraf gitu ya, yang mana biasanya di paragraf awal itu ada permasalahan umum, kemudian ada penelitian yang terkait dengan permasalahan. Jadi di penelitian yang sedang dibahas itu ada penelitian sebelumnya yang dia tinjau. Jadi merupakan tinjau review literatur yang sebelumnya seperti itu. Terus ada kekurangan dari penelitian terkait. Ya, bisa jadi dia ada mengkritisi di situ ya, ada kalimat yang mengkritisi tentang penelitian terkait ya. Atau permasalahan yang belum berhasil dikerjakan oleh penelitian yang sebelumnya ya, yang mungkin orang lain lakukan atau mungkin dia sendiri yang melakukan seperti itu. Kemudian ada rencana penyelesaian permasalahan. Nah, ini tujuan penelitiannya nampak di sini. Kemudian ini opsional, jadi ada yang di paragraf terakhir dia menjelaskan sedikit organisasi makalah. Jadi paper ini gitu ya, ini ada bagian-bagian seperti ini. Nah, ini tapi ini opsional juga, ada yang nulis seperti ini, ada yang tidak. Nah, kemudian ada metode ya. Jadi dari subbab habis pendahuluan itu ada metode. Nah, metode ini adalah menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan ya, kemudian bagaimana data itu dikumpulkan, sumber datanya seperti apa ya, kemudian bagaimana data itu diolah seperti itu atau dianalisis. Nah, setelah itu ada subbab tentang hasil dan pembahasan ya. Nah, di sini kita bisa lihat hasil penelitian yang didukung dengan biasanya dari gambar ya, dengan tabel maupun grafik gitu ya. Nah, ini merupakan jawaban dari permasalahan yang diuraikan pada pendahuluan ya. Kemudian kesimpulan. Di subbab kesimpulan ini ada merupakan ringkasan dari uraian pada bagian hasil dan pembahasan. Kemudian dia menjelaskan biasanya kesesuaian dengan tujuan penelitian, apakah tujuan penelitiannya sudah tercapai seperti itu.
apakah permasalahan yang ditulis di pendahuluan itu sudah terselesaikan gitu ya, berapa persen biasanya keberhasilannya. Nah seperti itu biasanya ada di kesimpulan. Kemudian ada lagi yang menambahkan saran ya, jadi saran berikutnya penelitian apa yang harus dilakukan. Nah ini penting sekali kalau kita ingin meneruskan penelitian tersebut ya. Jadi kira-kira yang masih ada celahnya itu ada di mana. Nah itu biasanya ada paper yang memberikan saran, mungkin ada perbaikan metode, mungkin ada penggantian variabel seperti itu ya. Nah itu. Oke, untuk daftar pustaka di sini kita bisa lihat juga yang publikasi ilmiah yang baik itu kita menggunakan referensi yang up to date ya. Jadi bahan-bahannya itu tidak terlalu usang. Oke, kita ke review paper ya. Jadi sebenarnya kita ketika ingin mereview paper atau artikel ilmiah yang kita dapatkan baik jurnal maupun proceeding ya, nah itu kita bisa menanyakan dulu ke diri kita sendiri ya, apa masalah utama yang diselesaikan pada penelitian tersebut. Yang kita baca paper ini apa sih masalah utamanya, kemudian selanjutnya apa kontribusi utamanya, kemudian bagaimana langkah metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya, kemudian bagaimana metode yang digunakan, algoritma apa, bagaimana tahapannya, inputnya apa, prosesnya apa, dan outputnya apa, seperti itu. Kemudian implementasinya ya, jadi diimplementasikan kemana hasil penelitian tersebut gitu ya. Kemudian apakah penulis mengungkapkan kekurangan dari penelitian tersebut. Lah yang paper yang bagus, penelitian bagus, yang bagus itu mestinya dia jika ada kekurangan itu akan diungkapkan seperti itu. Nah ini bisa kita jadikan sebagai celah ya untuk kita melakukan melanjutkan penelitian itu. Oke, kita ke bedah paper ya. Ini ada sebuah contoh paper ya yang judulnya seperti ini ya. Dia ini melakukan klasifikasi dari image ya, jadi dari gambar pork dan beef ya, jadi babi dan sapi ya, daging sapi. Nah ini menggunakan ekstraksi ya dari fitur warna dan tekstur. Nah ini ada di penelitian bidang keahlian computer vision ya, biasanya antara image processing dan computer vision. Nah ini fitur yang dipakai adalah warna dan tekstur ya, dengan menggunakan gray level co-occurrence matrix ya, metodenya gray level co-occurrence matrix. Nah di sini dari judul penelitian ini kita bisa sedikit menebak ya, penelitian ini tentang apa? Oh, tentang mengklasifikasikan gambar dari daging babi dan daging sapi seperti itu. Nah menggunakan apa? Oh menggunakan fitur ya, fitur atribut warna dan teksturnya. Nah menggunakan metode apa? Gray level co-occurrence matrix. Nah ini kita sedikit bisa menebak. Nah di paper itu biasanya di paling atas ini ada identitas dari artikel ilmiahnya ya, jadi pastikan ketika kalian menemukan paper itu sudah ada ini ya, jangan sampai papernya itu tidak beridentitas. Artinya apa? Jelas siapa yang menerbitkan, kemudian volume tahun berapa terbitannya, kemudian nama jurnalnya atau nama konferensinya seperti itu ya. Kemudian pastikan juga ada ini ya, kalau jurnal internasional kita bisa menemukan DOI-nya atau Digital Object Identifier-nya, atau kalau jurnal nasional kita bisa pakai ISSN
Nah, di bawah judul itu biasanya ada identitas penulis ya. Ini juga harus kita lihat ya, background penulisnya dari mana gitu ya, dari keilmuan apa. Oh, di sini dari keilmuan informatika ya. Berarti kemungkinan besar di sini dia pembahasannya itu tentang ini seperti itu. Ya, jadi ada kalanya kita mungkin membutuhkan paper yang lintas bidang keilmuan tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Mungkin kita butuh papernya pertanian misalkan. Nah, ini kita lihat background penulisnya seperti itu. Apakah orang informatika apa orang pertanian? Nah, kalau orang pertanian tuh biasanya kita bisa gunakan sebagai apa? Sebagai dasar utama dari keilmuannya seperti itu. Oke ya. Jelas? Nah, kita lihat di sini di abstrak ya. Biasanya di bawah judul itu ada abstrak. Di abstrak ini kita bisa sedikit menebak lagi ya. Jadi dari judul mendalam ke abstrak, kita bisa lihat permasalahannya itu apa. Nah, di paragraf utama itu biasanya dia mendeskripsikan permasalahannya. Oke, di sini dia menjelaskan bahwa di Indonesia itu biasanya daging sapi itu dijual dengan harga yang mahal gitu ya. Ini karena apa ini? Tadi long distribution from the cattle rancher to the end customer. Berarti karena mungkin distribusi dari peternaknya ke end customernya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada permasalahan di situ. Oh, ada permasalahan tentang mahalnya harganya, kemudian kondisinya dan sebagainya gitu ya. Nah, dari permasalahan tersebut apa tujuan yang mau diselesaikan gitu ya. Oh, di sini dia tujuan utamanya adalah mengidentifikasi ya perbedaan dari image ya atau citra dari daging sapi dan daging babi. Nah, metode yang digunakan itu biasanya setelahnya dia menceritakan bagaimana cara mencapai tujuan penelitiannya. Oh, dengan cara color fitur ya. Jadi dia menggunakan statistik ya dari komponen RGB-nya, jadi red, green, blue-nya ya. Kemudian dia menggunakan matriks co-occurrence ya, yang level keabuannya ya untuk analisis teksturnya. Nah, ini dia sedikit membuka bagaimana cara menganalisis warnanya ya, yaitu dengan menggunakan RGB, dan teksturnya itu menggunakan gray level co-occurrence matrix. Nah, di sini dari judul dia agak sedikit membuka caranya. Nah, kemudian hasilnya ya. Jadi dari hasilnya ini dia menceritakan eksperimen result ya. Ya, using backpropagation ya. Jadi ada metodenya, algoritma backpropagasi. Nah, kemudian RGB color histogram value ya. Kemudian gray level co-occurrence matrix ya. Ini mencapai 89,57% akurasinya. Ya, jadi cukup tinggi ya, 89,57%. Nah, ini nantinya mestinya ada pembahasan di hasil ya. Bagaimana dia cara mengukur 89,57% ini. Seperti itu. Nah, setelah itu di bawah abstrak itu biasanya ada introduction. Introduction ini adalah latar belakangnya ya. Jadi terdiri dari berbagai paragraf ya, lebih dari satu paragraf pastinya. Nah, ini ada permasalahan umum ya. Permasalahan umum ini lebih diperjelas ya daripada abstrak ya. Abstrak tadi memang ada permasalahan umum tapi masih singkat. Nah, ini kita diberi penjelasan lagi. Dan di sini kita lihat ada angka-angka ya. Angka-angka ini adalah merupakan sitasi. Sitasi ini nanti dia connect ya ke daftar pustaka. Jadi sitasi ini adalah dia menunjukkan bahwa statement ini ya. Jadi kalimat ini dia merujuk ke
literatur apa. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita tidak boleh asal memberikan latar belakang, tidak boleh asal mendeskripsikan latar belakang tanpa adanya literatur yang jelas, ya, seperti itu. Nah, ini ada permasalahan umum, kemudian ada tujuan penelitiannya, ya. Kemudian ada metode yang digunakan dan penelitian sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa researcher, ya. Jadi dari penelitian ini, topik ini, itu sebenarnya ada beberapa penelitian yang sebelumnya gitu ya. Itu menggunakan metode ini gitu ya. Nah, 345 ini dia menjelaskan literatur yang dia gunakan ya pada indeks ketiga 45 seperti itu. Nah, ya. Kemudian di sini dia sendiri menggunakan ini seperti itu. Nah, itu jadi di introduction itu lebih diperjelas lagi, ya, lebih diperjelas, lebih didetailkan daripada dari abstrak. Nah, di bawahnya introduction itu ada research methodology. Jadi di sini lebih ke teknisnya, ya, bagaimana data itu dianalisis, ya. Apa yang menjadi data trainingnya di sini, ya, training datanya apa. Terus kemudian dari training data ini bagaimana cara memprosesnya, ya, ada proses apa saja di sini gitu. Kemudian di sini ada data testingnya, ya, yang menjadi data ujinya itu apa, ya. Kemudian sampai didapatkan sebuah hasil. Nah, itu. Nah, di sini ya paper yang baik itu research metodologinya ada diagram, ya, artinya dia perjelas proses-prosesnya. Nah, di bawahnya diagram, mungkin entah itu di atasnya atau di bawahnya, ya. Nah, itu pasti ada penjelasan, ya. Jadi dia merujuk ke gambar 1, ya. Ini dia jelaskan apa saja sih yang menjadi training prosesnya seperti itu. Oh, image diekstraksi, kemudian di resize, kemudian di crop, ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, oke. Ini biasanya terdiri dari beberapa itu, ya, subbab, ya. Ya, jadi dari metodologinya itu dia biasanya ada beberapa subbab. Nah, tiba saatnya di eksperimen and results, ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Jadi dia biasanya memperlihatkan, ya, hasil dari pemrosesannya gitu, ya. Nah, biasanya di sini ada angka-angka dari hasil kalkulasinya, ya, dari hasil kalkulasi yang menggunakan algoritma backpropagasi tadi. Nah, seperti itu. Dari sini dia jelaskan juga, ya, eksperimen dia menggunakan 12 gambar, ya, sampel, ya. Kemudian dari sampel tersebut, ya, ada dari sebagian dari beef, ya, sebagian dari pork gitu, ya. Jadi dia menggunakan beberapa sampel. Kemudian dia identifikasi, ya, menggunakan ini, ya, ada nilainya 0,1 learning rate, ya. Jadi kalau di neural network itu ada learning rate-nya, kemudian berapa epochnya, ya. Nah, kemudian pixel dari image-nya itu dia gunakan berapa? Oh, 300 kali 300. Nah, ini menghasilkan akurasi sekian, ya. Jadi seperti itu. Jadi di experiment and results itu yang penelitian yang bagus itu dia jelaskan, ya, dengan jelas, ya, gambar yang dipakai itu berapa pixelnya, kemudian dia cara menghitungnya seperti apa, seperti itu, ya, dan ada tabel-tabel yang memperjelas seperti itu. Kemudian habisnya dia menjelaskan pembahasan dan hasil itu ada conclusion, ya, conclusion and suggestion. Jadi ada kesimpulan dan saran. Nah, dia perjelas di sini, ya. Jadi hasil dari pembahasan yang sebelumnya itu kesimpulannya seperti apa, ya.
Kemudian percentage ya, ini ya, successful rate dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian saran. Nah, ini ya, saran dari hasil penelitian ini ya, dia for the future research, jadi artinya untuk penelitian kedepannya gitu ya, apa yang harus dilakukan. Oh, ini yang pertama ada penambahan citra yang lebih banyak gitu ya, yang lebih bervariasi, mungkin seperti itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan presentase dari akurasi klasifikasinya. Kemudian bisa dikembangkan juga untuk real time environment ya. Jadi seperti yang sebelumnya tadi dijelaskan ya, mungkin di sini tadi ada penjelasannya apa tidak ya. Jadi ada biasanya dia jelaskan penelitian ini diimplementasikan di mana, atau mungkin masih simulasi ya, mungkin masih menggunakan MATLAB ya, yang mana pemrosesan datanya itu masih di input secara manual, mungkin seperti itu, dan belum bisa langsung digunakan oleh end user gitu ya. Nah, ini kita di sini diberikan saran ya. Jadi bisa selanjutnya dikembangkan ke environment yang lebih berguna dan lebih user friendly. Artinya mungkin penelitian ini bisa diimplementasikan langsung ke end user, jadi bisa lebih bermanfaat ya, yang bisa langsung digunakan seperti itu, dan bisa di develop as mobile application ya. Jadi kalau seperti ini biasanya dia kontribusinya itu lebih ke pembuktian metode ya, jadi lebih ke perbaikan metode gitu ya. Nah, nanti kedepannya ada orang lain lagi yang mengembangkan ke mobile application, jadi yang bisa digunakan oleh end user langsung ya. Mungkin nanti disematkan di smartphone ya, yang mana dagingnya itu bisa langsung difoto, bisa langsung keluar, oh ini daging babi atau daging sapi, seperti itu. Kemudian could be used for another object identification. Nah, ini jadi bisa digunakan untuk identifikasi objek yang lain ya. Jadi tidak hanya babi dan sapi ya. Jadi mungkin bisa kambing ya, ayam ya, kemudian kerbau dan sebagainya. Nah, itu. Ini isinya dari paper ya. Nah, kemudian di bagian paling terakhir itu ada references ya. References ini adalah daftar pustaka yang dia gunakan ya. Oke, jadi seperti ini. Oh, ada beberapa, ada yang website ya, ada yang paper dari international conference ya, ada yang dari buku misalkan seperti itu. Nah, tapi pesan saya ya, kalau dari website itu ya, jangan ambil dari WordPress atau Blogspot ya, tapi ambillah dari website yang resmi dan terpercaya, yang mana tidak setiap penulis itu bisa melakukan nulis di situ ya. Jadi tidak setiap orang bisa melakukan penulisan di situ. Artinya apa? Artinya referensi itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, oke. Mungkin seperti itu dulu ya penjelasan dari saya tentang literature review. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.